Kekalahan lawan Arab Saudi bukan akhir dari segalanya. Peluang timnas masih ada dan hanya kemenangan melawan Iraklah yang bisa menjaga peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyebut salah satu pemain andalan timnas, Calvin Verdong, akan diturunkan dalam laga melawan Irak. Verdong absen saat Indonesia kalah dari Arab Saudi lantaran cedera leher. Selain Verdong, juru gedor timnas Ole Romani juga disebut kondisinya membaik dan siap dimainkan sejak babak pertama lawan Irak. Kalau Verdong insya Allah tidak akan jadi masalah karena memang kami mempersiapkan strategi ini, mempersiapkan Verdong untuk lawan Irak. Sementara kalau Ole karena kemarin tidak main 90 menit sebagai cadangan, tentu kondisinya Ole juga sangat baik, tidak mengalami apa-apa. Semalam juga langsung begitu selesai langsung diterapi. Ini tadi pagi juga terapi lagi. Ya, saya kira kalau kondisi Ole sama Verdong insya Allah tidak ada masalah. Analis sepak bola Wesley Hutagalung mengingatkan saat laga melawan Irak, Kluivert jangan salah pilih formasi dan salah menempatkan pemain. Menurutnya pertandingan lawan Saudi jadi bukti banyak penempatan pemain yang kurang tepat. Menurut saya kerangka tim dikembalikan, tapi kalau mencoba-coba lagi, resikonya Irak itu mainnya akan juga direct dan crossing dan pasti juga akan menekan seperti kemarin itu. Jadi kalau kita salah pilih formasi, salah pilih orang di tempat yang salah, ya akan berat untuk keluar dari tekanan. Saya adalah itu pemilihan kerangka tim, starting line-up-nya siapa dan orang yang tepat. Karena yang membedakan pelatih itu Mbak Cynthia adalah keputusan dan feeling instingnya. Ketika dia mengambil keputusan, dia harus memakai insting dia. Cocok nggak nih Yakub Sayuri yang nggak pernah jadi back di klubnya ditaruh di back untuk lawan tim nasional di pertandingan penting. Cocok nggak nih Mark Klok yang beradu tempat dengan Joe Pelopessi. Ada beberapa skenario untuk timnas bisa lolos. Menang melawan Irak dengan selisih gol yang signifikan wajib dicapai untuk menjaga harapan. Sementara di laga lain, Irak harus menang melawan Arab Saudi. Jika skenario itu berjalan dengan koleksi poin yang sama, skuad asuhan Patrick Kluivert bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apapun hasilnya, perjuangan belum usai. Jika gagal memuncaki klasmen, kemenangan atas Irak setidaknya akan memastikan timnas Indonesia melaju ke kualifikasi putaran kelima, menjaga asa untuk tetap berada di jalur Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Peluang timnas masih ada saudara dan hanya kemenangan melawan Irak yang bisa menjaga peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa kira-kira strategi yang akan dipakai Patrick Kluivert dalam laga hidup mati melawan Irak? Kita membahasnya bersama dengan analis sepak bola Bung M. Kusnaini telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Bung Gus. Selamat petang Yasir. Ini okelah kita lupakan kekalahan melawan Arab Saudi, tapi ada kabar, bisa dikatakan kabar gembira nih, karena ketika lawan Irak nanti akan ada Verdong dan juga Ole Romani yang akan ditampilkan. Menurut Anda, strategi yang digunakan oleh Patrick Kluivert untuk menempatkan dua pemain ini seperti apa? Iya, ada dua opsi sebetulnya ya. Yang pertama, Kluivert tetap mempertahankan formasi 4-2-3-1 karena memang ini sudah diuji coba pada bulan September ya. September itu kan dalam 2 kali pertandingan friendly internasional, Kluivert bermain dengan formasi 4-2-3-1. Makanya di pertandingan bulan Oktober dia berani main itu. Dan ternyata memang hasilnya kurang memuaskan memang. Tapi kalau dia mau meneruskan formasi 4-2-3-1, maka Calvin Verdong harus main di posisi bek kiri. Karena kemarin posisi bek kiri kita itu cukup banyak mengalami tekanan ketika ditekan oleh pemain-pemain depan Arab Saudi. Beberapa momen di mana terjadi gol ke gawang kita, itu juga terjadi serangan ke gawang kita, itu juga akibat sektor bek kiri kita dieksploitasi. Nah, Verdong ini sangat kuat bertahannya ya. Dan saya yakin meskipun dia sempat mengalami cedera otot paha ya, bukan cedera leher dia, cedera otot paha. Itu saya kira untuk pertandingan lawan Irak dia akan sangat siap. Yang kedua saya pikir kalau misalnya Ole Romani bisa betul-betul sembuh tidak ada masalah, harus dimainkan. Karena kemarin kita sudah melihat ketika Ole Romani main, serangan kita tuh lebih punya arah. Serangan kita tuh lebih punya target di depan. Ketika main Ragnar di posisinya Ole, Ragnar sepertinya belum terlalu siap. Apalagi level kebugarannya, kecepatannya saya lihat belum kembali ya, belum pulih. Sehingga di depan kita sangat kesulitan membongkar pertahanan lawan.
bola-bola dari belakang banyak hilang, apalagi yang dipilih adalah bola-bola direct. Kalau ada Ole, kita punya opsi pemain yang lebih cepat, lebih gesit, lebih punya naluri mencetak gol. Dan mudah-mudahan Ole bisa bermain setidaknya 75 menit. Karena mungkin 90 menit mungkin masih agak berat, tapi mudah-mudahan 75 menit bisa main. Tapi ini menurut Anda akan dimainkan mulai dari awal pertandingan ya? Iya, kalau melihat kemarin cara dia main, cara dia menahan bola, cara dia berduel, kelihatannya sudah bisa main sejak awal ya. Mungkin Oke. kemarin dokter tim baru merekomendasikan main babak kedua ya, sehingga pelatih juga tidak bisa mengelak. Kali ini kalau melihat pertandingan kemarin, mungkin dokter tim juga akan merekomendasikan untuk boleh main sejak awal. Mudah-mudahan seperti itu. Soalnya ini kesempatan terakhir kita nih Bungkus, mau tidak Iya, mau kita betul. harus unggul melawan Irak. Kalau tadi oke, kita lini depan gitu, kalau ke lini belakang tadi kalau misalnya Verdong ditaruh di belakang di back kiri begitu, menurut Anda komposisinya akan seperti apa di line up belakang ini yang menemani Iya, Verdong? kalau pilihan pertama kan kembali 4-2-3-1. Kalau yang lebih aman sebetulnya kita main dengan formasi 3-4-3 seperti di pertandingan kualifikasi putaran ketiga. Di Heeh. kiri ada Hafner, di tengah kemudian ada Jai Ijes, di kanannya ada Rizky Ridho, bek kanan diisi oleh Kevin Dix, bek kirinya Verdong. Itu pertahanan kita kuat sekali sebetulnya. Mm. Cuma kan memang style sepak bola Belanda itu memang rata-rata 4 ya, 4 di belakang, 3 di depan. Sehingga akhirnya Kluivert bermain dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ya itu soal pilihan lah. Dan Kluivert confidence-nya dengan 4-2-3-1 kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sebagai orang luar, kita melihat waktu main 3 di belakang itu solid ya. Ada Mm-mm. Rizky Ridho di kanan, ada Jai Ijes di tengah, di kirinya Justin Hafner, bek kanannya Kevin Dix, bek kirinya Verdong. Itu kayaknya solid gitu loh. Dan kalau nggak salah selama mereka bermain dengan formasi 5 pemain ini, kita ini clean sheet-nya cukup banyak. Jadi mungkin Kluivert perlu mempertimbangkan, meskipun Mm-mm. keputusan akhirnya tentu itu wilayahnya pelatih. Betul. Tapi rekam jejak tiga formasi back ditambah di back kanannya Kevin Dix, back Mm. kirinya Verdong, itu sangat bagus. Mm. Tapi banyak yang juga akhirnya menilai gitu, termasuk rekan-rekan analis sepak bola yang menilai bahwa ada beberapa penempatan pemain posisinya ini juga kurang maksimal begitu, sebut saja kayak Makok, Sayuri, kemudian ada Beckham gitu. Menurut Anda ini ya juga harus jadi salah satu pertimbangan Kluivert untuk pertandingan melawan Irak? Iya, mungkin lebih tepatnya bukan penempatan ya, pemilihan ya. Karena Mm-mm. Sayuri itu main di bek kanan tuh di timnas kan juga sudah diuji coba bulan September. Waktu bulan September kita main lawan China Taipei, melawan Lebanon, Sayuri kan main bek kanan dan bagus mainnya. Mm-mm. Beckham main di kiri itu juga bukan hal yang aneh. Di Persib juga dia main di kiri, meskipun memang sering juga main di kanan. Jadi Mm-mm. bukan soal penempatan, tapi pemilihan. Oke. Waktu dipilih sebagai bek kanan, ternyata kemarin Yakob tidak terlalu perform ya. Sedikit di bawah kemampuan terbaik dia. Mungkin harus dipertimbangkan main di sana Sandy Walsh. Atau kalau main dengan formasi 3 bek tengah, Mm. bek kanannya Kevin Dix yang memang kuat main di sana. Nah, balik lagi nih, itu semua akan bergantung kepada formasi yang dipilih oleh Kluivert setelah Betul. mengevaluasi pertandingan Mm. kemarin dan Mm. kemudian memilih mana yang paling cocok. Nah ini yang masih menjadi teka-teki ya, kira-kira siapa Iya. starting 11 yang akan diterjunkan oleh pelatih Kluivert. Terakhir, gimana Anda melihat peta kekuatan dari Irak sendiri? Karena terakhir kita kalah telak loh. Iya, harus diingat juga bahwa Irak ini sebetulnya agak menurun 2025 ya. Mereka sempat mengalami 5 pertandingan itu nggak pernah menang. Dari akhir 2024 sampai awal 2025. Mereka baru agak mending itu dalam 3 laga terakhir. Termasuk dalam 2 uji coba bulan September yang dikhususkan memang untuk menghadapi Indonesia. Mereka mengalahkan Hong Kong, mereka mengalahkan Thailand. Jadi mereka sengaja memilih Thailand, sengaja memilih Hong Kong untuk mendapat gambaran sepak bola dari Asia Tenggara, dan hasilnya mereka menang walaupun menangnya tipis. Irak memang kuat, tapi sebetulnya tidak sekuat ketika mereka mengalahkan kita. Karena waktu itu kita memang belum lengkap juga. Kita sekarang udah punya Miliano, kita sekarang udah punya Audero. Di tengah juga kita sudah punya Joy Pulupesi dan ada Tom Haye juga. Jadi memang kita sebetulnya dibanding pertemuan terakhir lawan Irak 2 kali di mana kita kalah, sekarang lebih lengkap materi pemainnya. Oke. Makanya kita perlu optimis, walaupun memang kemarin kita kalah, perlu memelihara harapan, memelihara keyakinan bahwa kita masih bisa lolos. Sepakat ya, memelihara optimisme untuk menang melawan Iya. Irak. Tapi kalau menurut Anda dari pertandingan sebelumnya dan melihat bagaimana kekuatan Irak, siapa saja nih pemain-pemain yang perlu evaluasi pada pertandingan melawan Irak nanti? Iya, yang jelas lini tengah harus diperbaiki ya. Kemarin titik lemah tim itu menurut saya ketika kita kalah lawan Arab Saudi di lini tengah ya. Itu kita betul-betul lini tengah tidak bisa menjadi filter yang bisa membantu pertahanan.
kalau misalnya bisa bermain dengan komposisi yang berbeda, saya pikir mungkin Joey Plopesi itu dicoba diduetkan dengan Nathan yang karakternya sama-sama petarung. Nggak sama Mark Locke ya? Atau mungkin kalau tidak dengan Nathan bisa juga dicoba dengan Tom Haye. Oke, ini yang masih kita bahas, tentu saja nanti starting 11-nya menjadi keputusan mutlak dari Perti Kluivert. Harapan kita bersama ya, timnas Indonesia bisa menang melawan Irak. Terima kasih Bungkus telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Bungkus. Terima kasih.